Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Nalia Hanifah di paket C Rumbel BEM UI 15 Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita mengawali dengan membaca doa ya. Membaca doa dimulai. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum itu, nah, teman-teman tahu kan apa ini? Pasti teman-teman pernah nih baca jenis buku ini. Nah, pasti ini juga nggak asing nih buat kalian. Yap, betul sekali. Ini adalah novel. Pernahkah kalian membaca novel? Dan pasti setelah kalian membaca novel, kalian akan mendapatkan suatu gambaran, baik itu akan ikut merasa sedih atau merasa senang dengan alur ceritanya, atau bahkan kalian akan tergugah pemikiran kalian memiliki pandangan baru, memiliki semangat baru, dan memiliki rencana baru ke depannya setelah membaca buku-buku yang inspiratif atau buku-buku yang mengenai kehidupan. Nah, jadi semua itu dikarenakan ada nilai-nilai yang penulis tuliskan di dalam novelnya. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam novel? Nilai-nilai yang terdapat dalam novel itu ada 5. Yang pertama, nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Nilai sosial, berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia, kemasyarakatan ya. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik, buruk, yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, nilai estetika, nilai yang berkaitan dengan keindahan sesuatu. Nah, coba kita identifikasi nih. Salah satu teks dari Laskar Pelangi, novel karya Andrea Hirata. Bagaimana nih setelah kita membaca teks dari kutipan Laskar Pelangi ini? Kalau aku pribadi ngerasa sedih nih dengan alur kisahnya, karena di sini mengisahkan tentang pengabdian Bumo sebagai guru yang tanpa pamrih begitu mencintai dan mengabdi di sekolah yang ada di Bangka Belitung ya. Nah, selain itu juga ngerasa banget nih kesedihan yang dialami si tokoh aku dan adiknya Sahara yang menangis sadis-sadis karena mereka terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena jumlah murid tak juga genap 10. Jadi apa nilai yang bisa kita petik dari kutipan teks tersebut? Nilai yang kita bisa petik dari teks tersebut adalah nilai moral, yaitu nilai pengabdian dan nilai kesungguhan dalam belajar. Ini juga bisa disebut dengan nilai pendidikan. Bisa ya mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam novel. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam novel, yaitu unsur-unsur intrinsiknya. Ada tema, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, point of view, dan amanat. Tema adalah dasar cerita yang menjiwai seluruh karangan. Atau sering kita bilang, ini buku bercerita tentang apa? Nah, ini buku temanya apa? Jadi secara besar buku ini tentang apa? Itu yang disebut dengan tema, yaitu dasar cerita yang menjiwai seluruh karangan. Penokohan adalah bagaimana sang pengarang memberikan watak terhadap tokoh cerita. Jadi misalnya ada si tokoh A. Tokoh A ini dia wataknya baik, yang mendukung peran utama. Ada si tokoh B, dia ini jahat, suka mencela, mencemooh, mengejek si tokoh utama. Jadi sang pengarang memberikan watak-watak nih kepada tokoh ceritanya untuk mendukung alur cerita dan memberikan kesan yang menarik dalam novelnya. Selanjutnya ada alur atau yang disebut dengan plot. Alur itu adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam cerita. Alur ada 3 macam ya, yaitu alur maju, alur mundur, atau sorot balik, dan alur gabung, alur maju mundur. Udah jelas ya, alur maju ceritanya itu terus berlanjut. Misalnya dari si tokohnya kecil sampai dia tumbuh besar, itu kan maju terus. Terus ada juga alur mundur atau sorot balik, atau sering banget disebut dengan flashback gitu. Nah, jadi si tokohnya ini udah gede gitu ya, dan dia bercerita tentang masa lalunya, masa kecilnya. Itu yang disebut dengan alur mundur atau sorot balik. Atau bisa juga digabung nih, alur maju mundur. Enggak, tokohnya enggak maju mundur, tapi alurnya yang maju mundur. Jadi, misalnya tadi kita gabungin ya, maju, si tokohnya udah gede, dia lagi mengisahkan kehidupannya sebagai seorang pekerja. Nah, saat dia melakukan pekerjaannya, dia teringat dengan masa lalunya. Berarti kan mundur ke belakang. Jadi di situ ada alur maju dan alur mundur. Itu yang disebut sebagai alur gabung. Jadi menggabungkan ya kedua alur. Dan itu menarik karena mengisahkannya itu lebih variatif ya. Nggak terus maju, nggak terus mundur. Jadi membawa berbagai keadaan yang berbeda atau latar yang berbeda. Bisa jadi kayak gini. Misalnya alurnya itu menceritakan tahun 90-an yang masih tradisional, masih jalanannya sepi, budayanya juga masih kental. Terus alurnya maju ke zaman yang sekarang, modern, serba canggih, atau serba isu sosialnya itu lebih polemik, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar atau setting.
Latar atau setting adalah tempat, waktu atau keadaan alam atau cuaca terjadinya suatu peristiwa dalam cerita itu. Latar tempat, tempatnya di mana? Misalnya tempatnya di rumah. Latar waktu, waktu kejadiannya kapan? Misalnya pada waktu siang hari, pagi hari. Atau keadaan alam, wah alamnya ini lagi situasi banjir misalnya. Atau alamnya ini lagi situasi tsunami, ya ampun, itu bencana alam. Ya itu bisa jadi latar belakang dari cerita untuk menghidupkan suatu cerita. Cuaca ya tadi misalnya cuacanya ekstrim atau cuacanya lagi mendung-mendung atau cuacanya lagi indah banget nih, tidak ada hujan, cerah, langitnya juga cerah. Nah itu adalah latar cuaca. Jadi segala sesuatu baik tempat, waktu, keadaan alam atau cuaca terjadinya suatu peristiwa dalam cerita itu. Lanjut, sudut pandang, point of view, bahasa Inggrisnya ya, adalah bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang ditulisnya. Apakah sebagai orang pertama, aku, saya, kami, itu sudut pandang orang pertama, dan ataupun bisa menjadi sudut orang ketiga, dia, nama orang, misalnya si Adi, ataupun sapaan, iya, bisa jadi ya. Nah, tapi ada juga nih berkembangnya novel ini, sudut pandangnya itu bisa tadinya orang pertama, terus balik lagi jadi orang ketiga, dan biasanya itu diperjelas dengan adanya POV. POV itu sudut pandang. Jadi misalnya gini, di bab pertama, itu sudut pandangnya orang pertama, aku. Aku bangun tidur, aku berjalan, aku. Jadi semua sudut pandangnya menceritakan tentang aku. Nah, di bab kedua, si penulis mengganti menjadi sudut pandang orang ketiga. Misalnya, yang tadinya disebut aku itu jadi dia. Dia, si Adi, dia mulai berjalan, dia mulai bekerja, dan sebagainya. Dan itu jadi lebih menarik, tapi ya harus diperjelas dengan dianya itu siapa, akunya itu siapa, sudut pandang harus jelas. Kenapa lebih menarik? Karena di sini penulis memberikan pandangan dari beberapa sudut pandang, dan itu kita bisa jadi menggabungkan dua hal yang menarik. Jadi nggak melulu tentang si aku atau melulu tentang si dia, seperti itu. Dan yang terakhir, unsur intriksi dari novel adalah amanat. Amanat adalah pesan-pesan pengarang secara tidak langsung kepada para pembacanya. Secara tidak langsung itu maksudnya bukan secara pesan yang disampaikan dengan bicara ya, maksudnya tidak langsung itu tertulis. Tertulisnya itu bisa jadi di dalam naskahnya itu benar-benar dituliskan. Misalnya gini, jadi kita harus berbakti kepada orang tua, itu tertulis. Atau mungkin tersiratnya, aku tersadar bahwa ibuku adalah sosok yang amat sangat baik dan aku menghargainya. Itu tersirat bahwa kita harus menghargai orang tua. Jadi amanat itu bisa tersurat maupun tersirat, dan itu maksudnya adalah pesan pengarang yang secara tidak langsung. Bisa dimengerti ya mengenai unsur-unsur novel. Agar kita lebih paham, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur novel dalam novel Azab dan Sengsara. Ada yang pernah baca nggak nih? Ini benar-benar novel yang legendaris, mengisahkan suatu kebudayaan yang cukup dalam dan dikemas secara menarik. Duh, ini sedih banget ya, karena mengisahkan tentang barteran rumah tangga yang terombang-ambing dengan kepiluan. Jadi kita coba identifikasi dari temanya, alurnya, sudut pandang, penokohan, sampai dengan amanat. Kita akan identifikasi. Yang pertama temanya ini tentang apa? Kita bisa lihat di pertama, itu ada Aminuddin sangat kecewa setelah mengetahui bahwa gadis itu bukanlah Maryamin. Jadi Aminuddin ini dikawinkan secara paksa dengan ayahnya, yang ternyata gadis yang dikawinkan itu bukanlah Maryamin yang ia cintai. Jadi temanya ini adalah tentang kawin paksa. Selanjutnya latarnya di mana? Latarnya itu tadi kita garis bawahi ya. Nih, ada Padang Sidempuan, latar tempatnya. Terus ada apa lagi? Ada Sipirok, ada Delhi dan Medan. Ya, itu adalah latar tempat. Alurnya bisa tebak nggak nih alurnya apa? Alurnya itu maju ya, karena dari si Aminuddin nikah, terus dia menyampaikan surat kepada Maryaminnya jadi dia menikah dengan orang lain, dan Maryaminnya hidupnya tidak sebahagia itu, dan ia bercerai dan meninggal dunia. Jadi ini alurnya maju. Terus penokohannya ada siapa aja? Ada Aminuddin. Aminuddin itu tokohnya gimana? Wataknya bisa kita lihat bahwa dia itu penurut, taat pada orang tua. Dia memenuhi apa yang orang tuanya, ayahnya inginkan. Terus Maryamin, kita bisa lihat bahwa dia itu tokohnya baik, perhatian, penurut, dan pasrah ya, menerima apapun keadaan. Ada tokoh siapa lagi? Ada Ayah Aminuddin, tadi disebutkan bahwa dia itu seorang bangsawan. Bangsawan pastinya disegani bawahannya. Dan terakhir ada tokoh Kasibun. Kasibun bisa kita lihat di kutipan ini bahwa ia tabiatnya sangat kasar, suka menyiksa. Jadi bisa kita lihat ya bahwa wataknya itu pasti kasar, bengis, dan suka menyiksa. Lanjut, sudut pandang. Di sini apakah ada sudut pandang orang pertama? Tidak ya, tidak ada. Aku, kami, tidak ada kita. Di sini memakaikan nama Aminuddin. Jadi ini jelas bahwa penulis memakai sudut pandang orang ketiga. Maaf. Lanjut, amanat. Amanatnya itu adalah untuk memperoleh segala yang kita inginkan, terutama kebahagiaan. Kebahagiaan kita harus bersabar walaupun banyak ujian. Itu amanat yang ingin penulis sampaikan kepada pembacanya. Udah bahas nilai, terus unsur, dan terakhir mengenai kaidah kebahasan dalam novel. Sebelum itu, ini ada teks dari cuplikan novel Salah Asuhan karya Abdul Mois. Coba kita identifikasi mengenai kaidah kebahasaannya, ada apa aja. Yang pertama itu ada kata yang merujuk waktu. Di sini ada sudah. Waktunya itu maksudnya sudah itu ini ya, lampau. Jadi menjelaskan bahwa itu sudah terjadi. Terus tak lama itu menjelaskan bahwa waktunya itu cepat, dan kemudian itu menunjukkan waktunya setelah itu langsung gitu. Terus
Terus kaidah kebahasan yang kedua ada kata kerja tindakan, yaitu ada pulang, mengindahkan, dan menelan. Pulang kata kerja tindakan, ya, karena Hanafi ini melakukan kegiatan pulang, maksudnya dia mengerjakan dia pulang gitu, itu kan tindakan yang dia pilih ketika dia merasa remuk hatinya. Terus mengindahkan ini maksudnya apa ya? Mengindahkan itu mengiyakan, tapi di sini Hanafi tidak mau mengindahkan, artinya tidak mau mengiyakan. Terus menelan ini yang dia lakukan adalah memasukkan 4 butir sublimat ke dalam mulutnya, jadi dia meninggal karena menelan 4 butir sublimat. Selanjutnya kata kerja menyatakan pikirannya itu menyesal. Jadi menyesal ini yang dipikirkan oleh si tokoh Hanafi, bahwa dia merasa menyesal dengan dengan tindakannya karena tidak mau mengindahkan nasihat orang tuanya. Ini adalah kata kerja menyatakan pikiran. Terus ada majasnya dengan hati yang remuk redam. Oh, apakah benar hatinya remuk redam? Hatinya remuk karena sakit hati? Kan tidak ya. Ini adalah majas, bahwa menyatakan bahwa dia itu benar-benar sakit gitu sampai remuk hatinya. Terus Hanafi pulang ke kampung halamannya. Maksudnya ini, kenapa di sini disebut majas? Hanafi pulang ke kampung halamannya. Sebenarnya ini nggak majas banget, tapi menyiratkan bahwa dia itu meninggalkan kehidupannya gitu. Pulangkan saja aku pada ibuku. Ya udah dah. Ya itu maksudnya majasnya seperti itu ya. Ungkapan menjilat liur. Ini nggak secara harfiah dia menjilat liurnya ya. Maksudnya itu dia tidak mau menarik kata-kata sebelumnya ataupun dia sudah berkata bahwa dia akan seperti ini, terus dia membatalkannya dan malah melakukan itu sengaja menjilat ludahnya. Jadi dia tidak memiliki prinsip gitu. Oke, jadi kaidah kebahasan itu ada kata yang merujuk waktu, kata kerja tindakan, kata kerja menyatakan pikiran, majas, dan ungkapan. Kita lanjut ya, yaitu ada kritik dan esai. Ini materi terakhir pertemuan kita. Esai itu dapat digolongkan menjadi 2, ada esai formal dan esai non-formal. Jadi esai formal itu ditulis dengan bahasa yang lugas dan dalam aturan-aturan penulisan yang baku, sedang unsur pemikiran dan analisisnya sangat dipentingkan. Ya jelas ya, ini formal, sedangkan non-formal itu pastinya kebalikannya. Pasti gaya bahasanya lebih bebas dan unsur pemikiran dan perasaan lebih leluasa masuk ke dalamnya. Terus, berdasarkan cara mengupas sesuatu fakta dalam esai dapat dibagi 4, ada esai deskripsi, esai eksposisi, esai argumentasi, dan esai narasi. Jadi ini jenis-jenis dari esai. Esai deskripsi ya mendeskripsikan penafsiran atau komentar. Esai eksposisi menggambarkan tentang fakta, rangkaian sebab akibat, kegunaan, dan kelemahan. Jadi dia menjelaskan sesuatu hal, baik itu tata cara, ataupun fakta, ataupun rangkaian sebab akibat. Terus ada esai argumentasi. Ini lebih kayak yang tadi ya, tentang kayak peran pemuda itu. Dia memberikan fakta-fakta. Jadi dia berargumentasi dengan fakta-fakta menunjang gitu ya. Terus mengambil kesimpulan dari analisis yang ia buat. Dan terakhir ada esai narasi, yaitu esai yang menggambarkan sesuatu fakta dalam bentuk urutan yang kronologis dalam bentuk cerita. Nah, kita akan membahas ciri-ciri dari kritik dan esai tersendiri. Yang pertama, ciri-ciri kritik bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Ya, bersifat objektif, tidak berprasangka, dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Kan tadi ya, jadi dia itu tidak ada unsur promosi, tidak melihat bahwa ada baik buruknya, tapi dia menjelaskan ya secara objektif bahwa buku ini ya harus dikritik seperti ini, seperti itu. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu hasil karya, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Namanya kritik harus membangun, jangan hanya mencela, itu salah. Kritik itu membangun, jadi ibarat kita memberikan yang mengatakan yang buruk-buruknya, tapi jangan sampai kita membuat orang itu down gitu aja. Kita harus bisa up dia lagi dan memberikan komentar masukan, solusi, ataupun ya alternatif gitu dari perbaikan dari kesalahan dia. Selanjutnya ciri-ciri esai berbentuk prosa, bersifat subjektif. Ini perbedaannya ya, sangat kontras dengan kritik. Disajikan secara ringan, bersifat informal dan santai, dan juga ringan yaitu formal. Berisi fakta, permasalahan, analisis permasalahan, dan kesimpulan. Sistematika kritik dan esai itu sama. Yang pertama ada orientasi, pendahuluan atau pembuka, tafsiran isi, yaitu bagian isi mengungkapkan tafsiran tentang penokohan gaya bahasa, evaluasi, bagian evaluasi mengungkapkan kekurangan dan kelebihan isi cerpen. Jadi lebih ke pembahasan gitu maksudnya, dan rangkuman dari isi semua kritik atau esai. Dia merangkum secara garis besar mengenai kritik atau esai yang pengarang tulis. Nah, yang kakak ping-pingin biar jelas kayak BBM ya, ping-ping, aduh udah gak zaman kak BBM ya. Jadi kaidah kebahasan itu ada verba, ada kosakata serapan. Kita coba lihat dari contohnya ya. Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Jadi di sini ada kata verba aktif. Aktifnya itu dia secara langsung menjelaskan. Seperti itu. Nah, yang pasif itu bisa dimulai dengan kata di. Sedangkan aktif itu pakainya bisa jadi. Terus ada kosakata serapan asing dan istilah. Gak ingat kini banget nih kayak stylish, world view, live, mosaic, background. Itu kayak bahasa Inggris deh kak. Iya, tapi itu kata-kata yang mulai diserap diserap dari bahasa asing menjadi kata Indonesia gitu, karena pembendaharaan kata kita itu belum banyak, dan saat kita menyerap itu belum ada nih kata yang sama setara artinya dengan kata yang ada di Indonesia, jadi kita menyerap kata asing itu secara keseluruhan. Contoh mozaik itu kan bahasa Inggris ya kan. Nah, tapi belum ada nih yang sesuai dengan kata yang sudah ada di Indonesia, jadi kata asing itu diserap menjadi kata Indonesia, ya mozaik itu ya udah kata baku juga gitu.
Lanjut ada nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda maksudnya itu apa? Ada karakter, ada bacaan. Nah, itu kata benda. Tapi kalau membaca, nah itu ada kata mem. Itu kata kerja yang apa? Aktif atau pasif? Ya, tadi dijelasin ya, itu aktif karena itu kata ada imbuhan me. Terus misalnya lembut, ramah, baik hati, tidak sombong. Itu jelas banget itu ada adjektif atau kata sifat. Ada konjungsi, ini PR banget karena sering banget jadi soal di ujian nasional. Konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata sambung. Contoh itu ada dan, terus atau. Terakhir, pronomina. Kok hampir sama nomina? Apa ya? Jadi pronomina itu adalah kata yang dipakai untuk mengacu nomina yang lain. Contoh gini, bukunya tertinggal. Nah, buku itu nomina. Nya itu yang promina. Pro, jadi mendukung nih. Mendukung dari kata benda. Bukunya tertinggal. Nah, ini menjelaskan bahwa si nya ini menjelaskan bahwa si buku ini punyanya si dia, bukunya gitu. Atau biasanya dipakai dengan kata orang ketiga ya. Contoh di bukunya, buku ia atau mereka. Seperti itu teman-teman mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kita lanjut ke WA ya untuk tanya-tanya lebih lanjut dan membahas soal ujian nasional agar kalian lebih paham dan lebih siap nih untuk menghadapi ujian nasional. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.